Bayangkan kita kembali ke tahun 1921, menyusuri sebuah kawasan yang menjadi jantung kehidupan kota. Pasar Baru di Bandung. Di kejauhan, siluet pegunungan tampak samar menghiasi latar, kemungkinan Gunung Gede atau Pangrango, seolah menjadi saksi bisu hiruk-pikuk kota yang tengah tumbuh. Di jalan utama, beberapa delman melintas perlahan, roda kayunya berderit mengikuti langkah kuda. Di sisi lain, seorang pengendara sepeda melaju santai, membelah keramaian yang tak pernah benar-benar berhenti. Orang-orang berjalan kaki, sebagian menjadi penumpang, sebagian lagi sekadar melintas. Semuanya mengenakan busana khas awal abad ke-20 yang kini terasa begitu jauh dari zaman kita. Deretan bangunan beratap miring berjajar rapi di sisi jalan, mencerminkan tata kota kolonial yang mulai teratur. Di sisi lainnya, pepohonan dan semak-semak menghadirkan nuansa alami yang masih kental. Namun pusat perhatian sesungguhnya ada di satu tempat, pasar. Disinilah denyut nadi kehidupan itu terasa paling kuat. Di area terbuka, para pedagang menjajakan dagangannya di bawah tenda-tenda sederhana. Ada yang menjual telur, buah-buahan kecil, hingga ikan kering yang ditata di atas tampah. Seorang pedagang duduk di depan keranjang dagangannya, menunggu pembeli dengan sabar. Di hadapannya seseorang berdiri, mungkin sedang menawar harga. Di samping mereka, sebuah timbangan sederhana menjadi alat penting, simbol kepercayaan dalam setiap transaksi. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin hidup. Tumpukan sayur mayur, buah segar, dan umbi-umbian tersusun rapi di atas tikar dan meja sederhana. Kentang, ubi, dan berbagai hasil bumi lain menjadi komoditas utama. Para pembeli memilih dengan teliti, sementara pedagang dengan cekatan menimbang dan menyerahkan barang. Tawar-menawar berlangsung hangat, seringkali diiringi senyum dan percakapan ringan. Di depan gapura Pasar Baru Bandung tampak suasana yang hidup dan penuh dinamika. Orang-orang datang dan pergi silih berganti. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang turun dari kendaraan seperti delman atau sepeda. Para pedagang terlihat sibuk menawarkan dagangannya, sementara pembeli berhenti sejenak untuk menawar atau sekadar melihat-lihat barang yang dipajang. Di sisi jalan, beberapa kuli angkut hilir mudik memanggul barang, menambah kesan betapa ramainya aktivitas perdagangan di kawasan ini. Pintu gerbang pasar menjadi titik pertemuan berbagai kalangan, dari pedagang kecil hingga pembeli dari kalangan menengah ke atas. Suara percakapan, tawar-menawar, dan derap langkah kaki berpadu menciptakan suasana khas pasar yang semarak. Gapura pasar bukan hanya menjadi pintu masuk, tetapi juga simbol denyut ekonomi kota. Tempat di mana kehidupan sehari-hari masyarakat berputar sejak pagi hingga sore hari. Di lorong lain, deretan lapak sayuran membentuk barisan teratur. Kubis, kacang-kacangan, dan bahan dapur lainnya tertata rapi. Payung-payung besar berdiri kokoh, melindungi dari terik matahari. Setiap sudut pasar menghadirkan ritme yang berbeda, namun semuanya berpadu dalam harmoni aktivitas ekonomi rakyat. Di sudut yang lebih tenang,
para pedagang hasil kebun duduk berkelompok di lantai. Mereka memilah dan menata dagangan sambil berbincang santai. Meski terlihat sederhana, bagian ini tetap menjadi bagian penting dari roda perdagangan yang terus berputar. Tak jauh dari sana, pasar ikan menghadirkan suasana yang berbeda. Hasil laut segar dipajang di atas meja. Ikan-ikan ditata berjajar, sebagian lagi dalam tampah. Para pembeli berdiri mengelilingi, memilih dengan cermat. Bau laut, suara tawar-menawar, dan kesibukan para pedagang menciptakan atmosfer yang khas dan tak terlupakan. Di bagian lain pasar, berbagai barang dagangan ditumpuk dalam jumlah besar. Ikan asin, gula batu atau garam dalam balok-balok putih, hingga aneka bahan pangan lainnya. Semua menunjukkan betapa pasar ini bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga pusat distribusi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya makanan, pasar ini juga menjual kehidupan dalam bentuk lain. Kios-kios pakaian, memajang kain, dan busana yang digantung rapi, sebagian bermotif garis atau corak khas masa itu. Di dekatnya, peralatan rumah tangga seperti tampah, bakul, dan anyaman bambu ditumpuk tinggi, siap dibawa pulang untuk kebutuhan dapur. Di antara keramaian itu, kita juga melihat interaksi manusia yang begitu beragam. Dua pria jongkok berdiskusi di sudut pasar. Seorang pria bertopi putih tampak sibuk memilih hasil bumi dari keranjang di tanah. Seorang perempuan duduk di tepi jalan, menjual buah-buahan, sementara pedagang lain memikul barang dagangannya melintasi keramaian. Pasar bahkan meluas hingga ke jalanan. Beberapa orang terlihat mengolah bahan makanan langsung di tempat, menggunakan ember dan wadah sederhana. Di sini produksi dan penjualan berjalan berdampingan, tanpa batas yang jelas seperti di pasar modern. Menariknya, pasar baru pada masa itu bukan hanya milik satu kelompok. Ia menjadi titik temu berbagai etnis, pribumi, Tionghoa, hingga Arab, yang bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Bahkan, sesekali terlihat pula perempuan Eropa dengan gaun panjang berjalan di antara kerumunan, berbaur dalam aktivitas yang sama. Di dalam area pasar, kehidupan sosial juga tampak jelas. Seorang perempuan pribumi terlihat mengasuh anak dari keluarga Eropa atau kalangan elit, sebuah gambaran kecil dari struktur sosial kolonial yang kompleks. Semua ini berada dalam satu kawasan yang ditandai oleh sebuah gapura megah bergaya kolonial. Gapura itu bukan sekadar pintu masuk, tetapi simbol status pasar baru sebagai salah satu pasar paling modern dan teratur di Bandung pada masanya. Bahkan pada tahun 1930-an, pasar ini sempat dikenal sebagai salah satu pasar terbersih di Hindia Belanda. Di salah satu sudut pasar, suasana tampak lebih tenang namun tetap hidup. Para pedagang kerajinan duduk bersila di depan lapak sederhana mereka, menata barang dagangan dengan penuh ketelitian. Wadah-wadah kecil dan bakul mungil tersusun rapi, membentuk pola yang menarik perhatian, seolah ada keindahan tersendiri dalam keteraturan itu. Anyaman bambu yang halus menunjukkan keterampilan tangan yang diwariskan turun-temurun, sementara warna alami bahan memberikan kesan hangat dan tradisional. Sesekali, pembeli berhenti untuk mengamati, menyentuh tekstur anyaman, atau menawar dengan senyum ramah. Interaksi yang terjadi terasa akrab, mencerminkan hubungan dekat antara penjual dan pembeli. Di sudut ini, pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga ruang di mana tradisi, keterampilan, dan kehidupan sehari-hari berpadu dalam harmoni yang sederhana namun bermakna. Namun lebih dari sekadar predikat, pasar baru adalah tentang kehidupan. Sejak pagi hingga siang, lorong-lorongnya dipenuhi manusia dengan tujuan berbeda, menjual, membeli, atau sekadar bertemu. Sapaan singkat, tawar-menawar, hingga kesepakatan sederhana menjadi bagian dari ritme harian yang terus berulang. Disinilah kita melihat bahwa pasar bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial. Tempat di mana manusia berinteraksi, berbagi cerita, dan membangun kehidupan bersama. Dan meski waktu telah berlalu lebih dari 1 abad, denyut itu, dalam bentuk yang mungkin berbeda, masih bisa kita rasakan hingga hari ini.
Selanjutnya, mari kita tonton video ini secara lengkap untuk melihat bagaimana kehidupan Pasar Baru Bandung berlangsung dengan lebih utuh. Dari hiruk-pikuk aktivitas jual beli hingga detail kecil yang sering terlewat, namun justru menyimpan cerita menarik di setiap sudutnya. Jejak waktu Pasar Baru Bandung, dari puing sejarah hingga ikon perdagangan. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung yang terus bergerak maju, berdiri sebuah pusat perdagangan yang seolah tak lekang oleh waktu, Pasar Baru Bandung. Bagi sebagian orang, tempat ini mungkin hanya dikenal sebagai destinasi belanja. Namun di balik padatnya, deretan toko dan ramainya aktivitas jual beli, tersimpan kisah panjang tentang perubahan zaman, ketahanan, dan identitas sebuah kota. Kisah Pasar Baru tidak dimulai dari kemegahan, melainkan dari sebuah peristiwa kelam. Pada awal abad ke-19, pusat perdagangan Bandung berada di kawasan Ciguriang, sekitar Jalan Kepatihan. Kawasan ini dulunya menjadi titik temu para pedagang dan pembeli dari berbagai latar belakang. Namun pada tahun 1842, kerusuhan besar melanda dan menghancurkan kawasan tersebut hingga rata dengan tanah. Dari puing-puing itulah lahir sebuah awal yang baru. Pemerintah kolonial kemudian memindahkan pusat perdagangan ke lokasi yang kini dikenal sebagai Pasar Baru. Nama Pasar Baru sendiri menjadi simbol harapan, sebuah penanda bahwa kehidupan ekonomi akan dimulai kembali dari awal. Di tempat baru ini, aktivitas perdagangan perlahan bangkit. Seiring berkembangnya Bandung sebagai kota penting di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Pasar Baru pun ikut bertransformasi. Pada tahun 1906, kawasan ini mulai ditata lebih rapi dengan bangunan semi permanen. Toko-toko berjajar di bagian depan, sementara los pedagang tersusun di bagian belakang. Suasana pasar menjadi lebih tertib, tanpa kehilangan denyut kehidupan yang khas. Pasar Baru juga menjadi ruang pertemuan berbagai budaya. Pedagang pribumi, komunitas Tionghoa, serta pedagang Arab dan India berbaur dalam aktivitas sehari-hari. Interaksi yang terjadi di dalamnya menjadikan Pasar Baru bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga cerminan wajah kosmopolitan Bandung pada masa itu. Puncak kejayaan Pasar Baru terjadi pada tahun 1935. Saat itu, pasar ini dinobatkan sebagai pasar terbersih dan paling tertata di seluruh Hindia Belanda. Sebuah pencapaian yang menunjukkan tingkat modernitas yang tinggi pada zamannya. Tak hanya masyarakat lokal, warga Eropa yang tinggal di Bandung pun menjadikan Pasar Baru sebagai tempat berbelanja favorit. Ia telah menjelma menjadi simbol prestis sekaligus kemajuan kota. Memasuki masa pasca kemerdekaan, Pasar Baru tetap mempertahankan fungsinya sebagai pusat perdagangan. Meskipun kondisi fisiknya sempat mengalami penurunan, namun daya tariknya tidak pernah benar-benar hilang, terutama sebagai pusat tekstil yang dikenal luas hingga ke berbagai daerah. Perubahan besar kembali terjadi pada akhir abad ke-20. Pada era 1970-an, Pasar Baru mulai diperbarui menjadi bangunan yang lebih modern. Transformasi ini berlanjut pada tahun 2001, ketika pembangunan besar dilakukan untuk mengubahnya menjadi pusat perbelanjaan terpadu. 2 tahun kemudian, Pasar Baru Trade Center resmi dibuka, menghadirkan konsep yang lebih nyaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai pusat grosir. Pengembangan kawasan ini terus berlanjut. Pada tahun 2015, hadirnya Pasar Baru Square dan Hotel Davam Bandung semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata belanja yang lengkap dan terintegrasi. Hingga hari ini, Pasar Baru tetap hidup dan ramai. Pengunjung datang tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Mereka berburu kain, pakaian, dan beragam oleh-oleh khas Bandung. Harga yang kompetitif dan pilihan yang melimpah menjadikan Pasar Baru sebagai salah satu barometer belanja di kota ini.
Lebih dari sekadar tempat jual beli, Pasar Baru adalah saksi bisu perjalanan sejarah. Ia lahir dari kehancuran, tumbuh bersama perkembangan kota, dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Di setiap lorongnya, di setiap etalase toko, tersimpan cerita-cerita kecil yang jika dirangkai membentuk satu kisah besar, kisah tentang Bandung, dan denyut kehidupan yang tak pernah berhenti.